Iya Mbak, Eh, masa-masa Mbak merasa bahwa aduh ini Tuhan kenapa ya kok terjadi pada aku ya? Itu apakah Mbak pernah ngerasain kayak gitu? Terus aduh sini butuh pertolongan. Saat saya jatuh, orang yang pertama kali saya telepon orang tua saya, Miss. Dan cerita semuanya, dan saya itu anak saya sakit, saya nggak punya uang sama sekali, dan intinya saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa datang ke rumah Simo itu. Saat itu Bilqis sebenarnya ini orang tua saya cerita saat Bilqis sudah sembuh ya. Padahal pada saat itu pada saya benar-benar jatuh, Bilqis itu 40 derajat panasnya. Nah, orang tua saya itu juga sendirian, Mas. Nah, Nenek itu tadi. iya, nenek saya itu neneknya anak saya ini ya. Ibu saya itu sendirian di situ. Karena kan orang desa ya, Mas Yo. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk apa ya? Dikasih apa ya? Bobo apa gitu ya. Oh, bobo. Dikasih bobo. Sama dia berdoa. Doa terus. Kalau Kenapa nggak dibawa ke dokter? enggak ada uang, Mas. Sampai di titik itu. Sampai di titik Kenapa itu. Mbak bisa sampai mau menangis? Nah, Apa yang bikin Mbak? ya merasa? flashback kembali lagi, saya mengingat-ingat di titik terendah itu. Tapi apa namanya, saya berusaha untuk kuat meskipun saat itu tidak kuat yang saya lakukan. Nah, ini Banyak semua. cacian? banyak lapor rasa nawan ya kayak gitu, banyak biasa lah. Cacian itu banyak, tidak ada yang nolong juga. Apa yang nguatin Mbak pada waktu itu? Ketiga anak saya. Ada nggak berniatan sampai ya bodoh ya? Maksudnya melakukan sampai mau melakukan hal yang sangat bodoh dan menunjukkan Sempat berpikiran untuk hampir ya nggak tidak. Jadi kalau saya tangkap berarti Mbak ini seharusnya punya hutang yang cukup besar kepada ibu terutama. Iya. Ya, yang maksudnya dari Pak suami gimana? Kalau apakah sama-sama cari jalan keluar atau kalian malah cekcok? Enggak. Tepatnya lagi kita nggak cekcok saat itu. Saling menguatkan. Hanya berdua. Kan biasanya gitu kan kalau sudah ini salah satunya down. Nah dia bilang, waduh udah kamu udah turun nih. Ya udah waktunya aku harus dari kamu aja. Oh, enggak ada pemikiran itu. Sebenarnya kalau saya sama suami itu saya Pengen tahu Pak suaminya di sini Pak? sebentar, dia masih itu majul, masih ngarit. Oh gitu. Iya, masih ngarit. Mau masuk? Enggak mau dia. Iya, suaminya masih Mau ngarit. dia. Nanti dia pemalu, Belum, nanti Ada sudah iya. tak pletur dulu ya. Kalau sudah tak pletur, wis halus Iya. baru dia berani di depan kamera itu Iya. kalau tak poles deh, Mas. Iya. Enggak, kembali lagi ya ke intinya tadi ya. Kita enggak malah cekcok, cuman saling menguatkan saja seperti itu. Terus apa ya? Ya saling menguatkan. Dan kalau begitu ucapin dong satu kata aja buat. Ya kalau baik bisa ini bisa ibu di depan gitu ya. Maksudnya seorang ibu yang di belakang layarnya baik dengan segala daya dan upayanya baik bilang dong dari sholatnya bukan seperti itu. Beliau hebat, orang tua hebat, bisa jaga anak baik ketika seumpamanya beliau ini di depan berdiri di depan bayi ini dengan wajah yang cukup apa ya? Memelas. Hampir Memelas. dia itu hampir nggak pernah melas loh, Mas. Ya, tahu sih. Mungkin wajahnya lelah, terus tapi tidak mau ngomong sama anaknya. Tapi ya itulah perjuangan seorang ibu ya. Tolong sampaikan satu kata buat beliau jika beliau ada di depan supaya ini akan dilihat dengan baik next time jika YouTube ini kita tayangin
Jadi Mbak bisa ngomong apa di depan orang tua bayi supaya nanti bisa dilakukan. Buat ibu saya. Nah itu langsung dari kamera ya Pak. Buat ibu saya berterima kasih banyak untuk semuanya, untuk pengorbanannya, untuk penguatnya. Karena saat saya jatuh, kata-kata ibu saya yang sempat sampai terekam saat ini, kamu nggak sendirian, meskipun banyak orang yang mencacimu, kamu nggak sendirian. Datang kepada Tuhan. Saya dikasih ayat Alkitab. Datang kepada Tuhan. Waktu itu dikasih Alkitab. Baca satu kitab, saya disuruh baca dan saya suruh membaca terus seperti itu setiap jam 12 malam, dan itu beliau juga membantu saya untuk berpuasa. Dia bilang begini toh ya, orang tua saya bilang gini, Tuhan nggak akan pernah memberi cobaan kepada umatnya melebihi batas kemampuan umatnya. Kalau kamu percaya sama Tuhan seperti itu, semua permasalahanmu pasti bisa diselesaikan sama Tuhan. Gampang, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ibu saya bilang seperti itu. Saat saya yang down kemarin itu, ibu saya cuma bilang gini, 3 hari lagi masalahmu kelar, 3 hari lagi kamu mendapatkan proyek besar. Percaya, hatimu dan otakmu harus sinkron. Jadi sebagai manusia kita punya rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, tapi yang paling penting kita harus mempunyai keyakinan kalau kita nggak sendirian. Meskipun kita memang kalau di sini di dunia ini saya sendirian nih, nggak ada yang nolong, tapi kamu nggak sendirian karena Tuhan selalu beserta kamu, seperti itu. Jadi itu yang benar-benar menguatkan saya banget. Udah, kalau menurutku ya orang tuaku itu memang manusia terhebat sih. Buat aku saat aku down. Bilang apa Mbak untuk ibu tercinta? Kalau mau ngucapin sesuatu. Aku ngucapin sesuatu. Terima kasih Ukti ya, kalau aku memanggil si Ukti karena sudah terbiasa membahasakan anak-anak. Terima kasih Ukti untuk semua pengorbanannya selama ini. Terima kasih untuk segala supportnya. Dan yang Ukti perlu tahu, dari hati yang paling dalam, saya ingin selalu membuat Ukti bahagia sampai kapanpun. Seperti itu. Oke, terus saya gak melas-melas ya, mungkin udah cukup gitu ya. Satu kata buat suami, Pak Su. Nah, Pak suami. Pak Su itu kita tuh sekarang sudah kayak temen ya. Ya jangan temen dong Mbak, kan gak bisa itu dong Mbak. Sudah kayak teman, karena apa ya? Jangan temen dong. Sudah kayak teman, sudah kayak Tom and Jerry. Karena saya tuh orangnya kalau misalnya ngomong dus. Dan suami saya tuh air, dia tenang. Udah, tenang, menghilang. Enggak, dia itu sabar sih. Dia sabar? Sabar. Dia pemarah, sabar. Kalau pemarah enggak. Atau banyak tuntutan? Sabar, kalau terlalu banyak tuntutan enggak. Mbak, saya mau tanya lagi nih. Karena kan nggak mudah nih jualan buah bayi gitu kan. Harus bangun pagi, pulang malam dan lain-lain. Berapa hari sih Mbak Ai untuk kerja mempersiapkan jualan buah? Berapa hari? Berapa jam? Sorry saya lalat. Berapa jam Mbak Ai yang dibutuhkan untuk berjualan buah? Sehari butuh berapa hari? Jadi kalau misalnya jualan aja itu saya kan cuma subuh sampai siang loh Mas. Ya. Habis itu siang saya tutup tokonya ditutup, tapi saya masih lanjut untuk kirim-kirim. Saya tuh kirim dari door to door juga. Itu yang saya bisa saya sampai sekarang ini posisinya. Oke, saya potong nih, sorry ya, saya potong nih. Bahkan bilang nih bahwa pengiriman door to door gitu kan. Dan berarti bisa lewat WA ya? Bisa banyak yang udah WA. Mbak, ada sebutin deh salah satu customer Mbak yang benar-benar loyal ke Mbak nih. Siapa nih? C siapa? Atau ya ada nggak kira-kira? Mayoritas sih baik-baik.
Baik-baik semuanya. baik-baik mayoritas. Mbak, kalau saya nih, seumpama, saya ini mau pesen di buah, saya harus ke nomor berapa nih ke Mbak I? Kira-kira? Bisa Nomor telepon ke langsung berapa? chatting ke 083 831 Ada di bawah ya? 2185 boleh, ini dicatat di sini ya. Oke. Seperti Nanti ada nomor telepon di bawah ya. Ya, boleh. Bu, dulu kan sempat turun, sempat di terendah. Nah, apa sih yang langsung tiba-tiba Mbak Ai sama Pak Su ini, kelihatannya Pak Su udah ngantuk nih, Bu. Kasihan. Jadi Pak Su udah ngantuk nih kayaknya. Jadi momen apa yang tiba-tiba Mbak Ai dan tiba-tiba ini sama Allah dikasih nih, jebret. Ini momen tak akan terlupakan nih. Akhirnya Mbak Ai bisa sampai sekarang. Maksudnya hari ini kan tahu lah perekonomian kita seperti apa, tapi kita berharapnya kita semua, saya ya sebagai kontraktor ya alhamdulillah ada aja Mbak Ai juga sama gitu kan. Titik apa sih Mbak yang menemukan tingkat gitu? Jadi saat apa namanya saya terjatuh itu saat anak saya sakit juga. Saya telepon ke orang tua saya bilang Kalau pas Putih saya nggak naiknya, bisa. pas naiknya. Jadi sebentar ya. Oh, gitu. Putih saya nggak bisa ke sana. Tolong Bilkis seperti itu ya. Putih bilang gini Pak. Bilkis aman sama aku. Doa nak. Pasti ada mukjizat nyata seperti itu. Oke, saya berdoa. Ternyata sorenya. Jadi ini saya lost kontak sebenarnya. Saya dari teman saya kan. Dan ternyata saat itu nangis masih nangis. Saya ditelepon sama salah satu teman saya, teman SMP saya. Dan ini Siapa namanya? Saya terima kasih juga buat Tina Mayasari. Mbak Tina, Itu salam kenal. teman saya SMP 33 sampai kapanpun Mas, saya nggak pernah bisa lupakan itu ya, karena gini ya, tiba-tiba kalau saya itu ada masalah, saya tuh menjauh dari teman-teman. Saya nggak mau bercerita. Saya itu nggak mau orang lain lebih apa ya bisa jauh. Nyokor seperti itu kan, karena nggak semua orang itu bisa bantu. Tapi saya nggak tahu saat itu saat DE video call ngapain yo anak lagi video callan kan kita sempat lost contact gitu ya. Video callan tak angkat Mas, tak angkat itu aku nangis kok. Terus dia bilang apa Yi? Aku ada masalah gini-gini, tak ceritain semua. Hebatnya dia bilang gini, aku gak ada duit cash, tapi aku punya perhiasan. Dibuka itu Mas, tempat perhiasannya celing. Di video call namanya, pakai kan, meleo sing di, mereneo, dia bilang gitu. Mereneo tante nih, gowon saat itu 32 gram. Gampangnya kayaknya kayak nabi celing. Sampai akhirnya saya bisa bangkit dari pertolongannya Tina itu Mas. Ya, Gak pernah Tuhan melalui Mbak Tina. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, saya nggak bisa. Tapi nggak mungkin saya melupakan seperti itu, nggak mungkin. Sampai kapan pun tak ingat. Mbak, satu kata buat Gisel. Satu kata buat Gisel. Gisel, Kak. Satu kata buat Gisel. Satu kata buat Gisel, jadi anak yang pinter, jadi anak yang jauh lebih pede lagi. Dia itu sebenarnya cerdas Mas. Cuman dia pemalu. Seperti itu. Kak Gisel, ini dari mama lo ya. Untuk kakak Bilkis, dua kata. Kak Bilkis, dua kata. Ayo semangat belajar ya, jangan joget-joget melulu. Dia pengen jadi artis loh Mas. Oh ya udah, bentar lagi kita masukkan langsung di artis TikTok. Iya, dia itu sebenarnya pintar, cuma emang males ngomongin. Gak apa-apa Bu, lebih bagus. Untuk Mas Farel, untuk Kak Farel. Aduh, kalau untuk Farel masih belum dilihat ya, karena masih TK ya, senangannya lato-lato aja. Oh gitu. Lesin genah ya nak yo. Biar mama itu gak diteleponi sama wali murid. Aku diceritain terus loh Mas, dikirimi Mas. Mbak, anakmu sekolahnya nggak lato-lato. Gitu, tiap hari main lato-lato. Mbak, ini udah bahas ya teman-teman ya, bahwa Mbak Ai ternyata kehidupannya bukan dari langsung ujuk-ujuk ya, maksudnya langsung tiba-tiba dia kaya gitu kan, atau dia langsung tiba-tiba dapat sekian, dapat apa gitu, ternyata enggak.
tapi beliau melalui proses yang begitu panjang, pernah jatuh, itulah orang sukses. Orang sukses itu saya juga nggak itu ya, maksudnya kebanyakan adalah dari orang-orang yang pernah merasakan kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Mbak, sekarang kita ngomong nih tentang saya nih Mbak. Kenapa Mbak Ai mempercayakan semua perawatan rumahnya ke saya? Padahal saya nggak minta, saya nggak pernah ngajuin proposal, saya nggak pernah ngapain. Tapi kenapa kok Mbak Ai dengan kepercayaan yang full pada saya, dan itu membuat saya beban? Iya, saya senang Mas buat orang beban itu Mas. Jadi kalau orang terbeban tuh kan pasti hasilnya gitu Mas, ya kan? Jadi sebenarnya sudah lama Mas, saya pengen Mas minta tolong ke jenengan itu seperti itu. Tapi terkadang sebenarnya lagi nih ya, saya itu juga ditawarin sama teman saya yang lain untuk jadi saya nggak ngerti. Oh nggak ngerti, jenengan nggak kenal itu dari teman gaul saya itu apa namanya nawarin. Dia sudah sempat kesini, sempat ngukur, tapi balik lagi rasa kenyamanan, ya kan? Kalau yang saya kan nggak pernah nawarin Mbak, saya nggak pernah nawarin Mbak, saya nggak pernah presentasi ke Mbak. Iya, nggak pernah presentasi. Dan saya juga nggak pernah telepon sama Pak suaminya Mbak juga saya nggak pernah follow up. Iya, karena gini loh Mas, saya lihat update statusmu tuh bunceng ngono loh. Soalnya aku contoh kan. Ini aku mau saja nih nonton statusmu itu Mas. Kenapa? Iya, dia pamer ya deh itu, pamer sama api-api, pamer nih, juntul aku saja. Tapi kan saya tidak memaksa Mbak untuk memakai saya. Tapi aku kepingin kan, aku kepingin dia omah kayak ngono, akhirnya tak chatting lah. Gitu, dari pembahasan, kan dari pembahasan itu rasa nyaman. Balik lagi karena kan sama ya, saya juga bekerja untuk melayani orang ya. Kalau orang sudah nyaman ke kita, pasti kan dia kepingin. Gak usah promosi saya loh Mbak, ini gak usah promosi ya. Mempromosikan sendiri ya, karena saya itu kan juga melayani ya, ya kan, benar kan. Jadi kalau nggak usah dibaik-baikin, nggak apa-apa, saya nggak butuh Mbak. Ini juga beban soalnya. Ya enak lah di beban nomor itu kan. Jadi saya tahu sih pekerjaannya Masnya itu bagus, halus. Enggak, sudah cut. Kita ngomong yang lain. Jadi nak komplain iso, enak kan kalau komplain iso. Sudah cut. Ya sakitnya saya sudah ya, nggak usah terlalu banyak. Kalau komplain langsung ditanggapi, ngono lho Rek. Gitu ya. Ya terima kasih sih. Saya sih pada dasarnya terima kasih. Saya terima kasih sama Mbak Ai, saya terima kasih sama Mas Hadi sudah mempercayakan saya. Saya nggak, maksudnya di luar pemikiran saya ya. Saya disuruh megang semuanya, harus vertical garden, rumput sintetis, bangunan, sampai taman, sampai interior dan lain-lain. Semoga Mbak Ai senang, semoga Mbak Ai puas dengan hasilnya. Insya Allah Goden pun kita juga pegang. Kalau memang ada sesuatu tinggal kontak saya, saling mendoakan yang baik-baik. Apalagi ya nih Mbak, saya sampai bingung nih Mbak. Pak Sunya ini yang belum keturutan ini belum muncul ya Pak, gimana? Apakah kita akan tayangin ya Pak Su? Mau diseret nggak apa-apa, seret aja. Kayak dia lagi sibuk ngeslot. Ya wis, demikian wawancara saya dengan Mbak Ai. Terima kasih untuk semua yang nonton. Bantu channelnya Mbak Ai untuk selalu berkembang supaya dia juga bisa bermanfaat, bisa bermanfaat, saya juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih. Kami hidup ya berbagi buat semuanya, bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang bermanfaat. Ya, see you next time.